materi pertama yaitu tentang Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. Pemuda dan Kongres Perempuan. Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan memiliki kaitan yang erat dengan pergerakan nasional karena keduanya merupakan ajang pertemuan yang penting bagi para pemuda dan perempuan yang ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Langsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Kongres ini bertujuan untuk mempererat semangat kerjasama antar organisasi pemuda dalam mencapai cita-cita nasional. Tokoh penting di dalamnya adalah yang pertama, Muhammad Tobroni, Ketua Kongres Pemuda 1. Kedua, Sumarno, Wakil Ketua Kongres Pemuda 1. Yang ketiga, Zemaudin Adi Nugroho selaku Sekretaris Kongres Pemuda 1. Organisasi yang ikut serta diantaranya adalah Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Bon, dan untuk hasil Kongres Pemuda 1 diantaranya adalah yang pertama penerimaan ide pergerakan nasional, yang kedua persatuan organisasi pemuda, yang ketiga konsep bangsa dan negara Indonesia, yang terakhir kegiatan kepemudaan multidimensi. Liga 2 yang berlangsung pada 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda 1 tahun 1926 yang belum berhasil mencapai kesepakatan persatuan nasional. Tokoh kunci dari kongres ini antara lain ketua yaitu Sugondo Joyo Puspito, wakil ketua Joko Narsaid dari Jong Java, sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon. Tujuan memperkuat kesadaran akan kebangsaan Indonesia dan mempererat persatuan di antara pemuda serta mencari cita-cita pembentukan negara Indonesia. Hasil dari Kongres Pemuda 2 yaitu adalah lahirnya Sumpah Pemuda, sebuah ikrar yang menegaskan persatuan dalam satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Keputusan lain yaitu mengatakan bahwa asas persatuan ini wajib dipakai oleh semua organisasi kebangsaan Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya karya Dwi R. Supratman juga diperdengarkan untuk pertama kalinya secara instrumen sebagai simbol perjuangan. Kongres Perempuan adalah pertemuan bersejarah yang diadakan pertama kali di Jakarta pada 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan cita-cita dan usaha memajukan perempuan Indonesia, serta membentuk federasi organisasi wanita yang kemudian menjadi tonggak awal pergerakan perempuan di Indonesia dan menetapkan hari itu pada 22 Desember. Pres Sastra sebagai pembawa kemajuan. Pres dan sastra berfungsi sebagai penggerak kemajuan dengan cara menyebarkan gagasan, informasi, dan
dan mobilisasi massal secara kolektif membawa perubahan sosial dan politik yang signifikan seperti yang terlihat pada masa pergerakan nasional Indonesia. Itu saat itu Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942 ketika Jepang melakukan invasi militer dan menguasai wilayah tersebut. Belanda menyerahkan syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1982 di Kalijati, Subang, yang mengakhiri kekuasaan kolonialnya yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Yang menuju pada kemerdekaan. Bagaimana bangsa Indonesia mulai menunjukkan kedatangan bangsa yang mandiri, maju, sejajar dengan bangsa lain.